Humanisme Universal Kartini dan Pramudia Anantatur. Makhluk apa sih humanisme itu? Apalagi humanisme universal. Sepertinya sesuatu yang ada nun jauh di atas sana, di antara gemintang raya, bukan di sini, di antara tumpukan jerami dan bau keringat selepas tanam padi. Seorang anak manusia berhasrat dahsyat dengan cita-citanya membangun peradaban baru yang lebih baik, yang lebih maju, yang tidak lagi membedakan kau siapa dan aku siapa, tetapi yang mengatakan, mari kita bersama karena kita adalah apapun adanya kita. Dia mungkin tidak muluk-muluk dengan banyak istilah, kategori, definisi, ataupun terminologi. Dia hanya tahu bahwa setiap manusia itu sama dengan keunikannya masing-masing, dengan kebutuhannya masing-masing, namun menuju pada kehidupan bersama yang saling menghargai dan memajukan tanpa merugikan. Lantas dia siapa? Kembali kita terjebak pada dia siapa, aku siapa, dan kau siapa. Dia, aku, dan kau sesungguhnya sama, manusia dengan kemanusiaan kita. Mungkin begitu itu humanisme secara sederhana, sambil ngopi dan ngemil cemilan. Nampaknya akan banyak yang penasaran bila humanisme hanyalah cangkir-cangkir kopi dan piring camilan dengan guyonan mesra manusia. Mari kita sedikit, ya cukup sedikit saja, agak serius tentang makhluk humanisme ini. Banyak orang bicara tentang humanisme. Bahkan sebagian mungkin mengklaim diri sebagai humanis. Entah apa yang ada di benak mereka, karena masing-masing tentu punya selera sendiri-sendiri menerjemahkan makna humanisme. Yang mengaku sebagai humanis belum tentu benar-benar humanis. Sementara yang humanis beneran tidak mau mengaku sebagai humanis. Lucu juga ya ternyata. Tetapi begitulah salah satu pandangan dari sebuah belahan dunia sana. Humanisme sama sekali tidak menyentuh aspek spiritual manusia secara transendental. Humanisme murni selaku manusia dengan logika alam pikiran dan rasionalitasnya. Semua mendasarkan diri pada moralitas, rasionalitas, dan kedirian manusia yang terlepas dari unsur-unsur ilahiyah. Secara ringkas, mungkin bisa disimpulkan bahwa humanisme merupakan suatu keyakinan ataupun prinsip menjalani hidup selaku manusia yang mencari kebenarannya melalui logika dan rasionalitasnya demi kemajuan dan kebaikan bersama. Nah, karena keyakinan ini mendunia, artinya melibatkan berbagai manusia dari seluruh belahan dunia, istilah universal pun muncul dan ditempelkan pada terminologi humanisme. Terus terang saja, tidak akan ada habisnya bila kita harus bicara tentang humanisme secara mendetail, mengingat sungguh begitu banyak definisi, banyak aliran, maupun banyak pendapat tentang humanisme yang masing-masing tentu membawa dan meyakini kebenarannya masing-masing. Mungkin butuh waktu sehari atau bahkan seminggu penuh untuk bicara detail. Mengingat waktu, tempat, dan wilayah diskusi yang sangat terbatas, saya kira sudah saatnya kita bicara sedikit. Ya, memang sedikit tentang Kartini dan Pramudia sehubungan dengan humanisme di atas. Siapakah Kartini? Siapakah Pramudia Anantatur? Keduanya adalah tokoh-tokoh besar negeri ini pada bidang masing-masing. Raden Ajeng Kartini lahir di Jepara, Jawa Tengah pada tanggal 21 April
tahun 1879. Kartini terkenal karena pemikirannya yang maju jauh melampaui zamannya. Hasratnya yang dahsyat untuk melihat wanita bangsanya maju dan tidak merupakan subordinat laki-laki telah mendorongnya untuk berjuang keras melalui dunia pendidikan. Terlepas dari perbedaan kodrati antara wanita dan pria, Kartini meyakini bahwa wanita bangsanya layak untuk bisa sejajar dan setara dengan kaum laki-laki. Kepada para sahabatnya, dia sering mencurahkan isi hatinya tentang keinginannya memajukan wanita negerinya. Kepada teman-temannya, dia sering menulis surat yang mengungkapkan cita-citanya tentang adanya persamaan hak kaum wanita dan pria. Dia ingin wanita memiliki kebebasan menuntut ilmu dan belajar. Perhatiannya tidak hanya semata-mata soal emansipasi wanita, tetapi juga masalah sosial umum. Kartini melihat perjuangan wanita agar memperoleh kebebasan, otonomi, dan persamaan hukum sebagai bagian dari gerakan yang lebih luas. Pada surat-surat Kartini tertulis pemikiran-pemikirannya tentang kondisi sosial saat itu, terutama tentang kondisi perempuan pribumi. Sebagian besar surat-suratnya berisi keluhan dan gugatan, khususnya menyangkut budaya di Jawa yang dipandang sebagai penghambat kemajuan perempuan. Surat-surat yang dituliskan kepada sahabat-sahabatnya di negeri Belanda itu kemudian menjadi bukti betapa besarnya keinginan dari seorang Kartini untuk melepaskan kaumnya dari diskriminasi yang sudah membudaya pada zamannya. Perjuangan Kartini tidak hanya tertulis di atas kertas, tapi dibuktikan dengan mendirikan sekolah gratis untuk anak-anak gadis di Jepara dan Rembang. Dan apa yang dilakukannya dengan sekolah itu kemudian diikuti oleh wanita-wanita lainnya dengan mendirikan sekolah Kartini di tempat masing-masing, seperti di Semarang, Surabaya, di Yogyakarta, di Malang, Madiun, dan Cirebon. Setelah meninggalnya Kartini, surat-surat tersebut kemudian dikumpulkan dan diterbitkan menjadi sebuah buku yang berjudul Habis Gelap Terbitlah Terang. Apa yang terdapat dalam buku itu sangat besar berpengaruh dalam mendorong kemajuan wanita Indonesia, karena isi tulisan tersebut telah menjadi sumber motivasi perjuangan bagi kaum wanita Indonesia di kemudian hari. Buku itu menjadi pendorong semangat para wanita Indonesia dalam memperjuangkan hak-haknya. Betapapun juga perlu diingat bahwa beliau mengangankan kedudukan wanita yang tidak lagi subordinat laki-laki. Kalau bahasa keren generasi sekarang adalah kesetaraan gender. Beliau tidak mengingkari kodrat dasar wanita. Sekolah yang didirikan Kartini juga mengajarkan pelajaran menjahit, menyulam, memasak, dan sebagainya yang merupakan keterampilan dasar wanita saat itu. Itu sekelumit tentang Kartini. Lantas, Pramudia Anantatur. Pramudia Anantatur di New York. Bagaimana kita membayangkan ini? Ini akhir April. Di dalam gedung Asia Society di tepi Avenue itu, di auditoriumnya yang penuh sesak, orang memandang ke pentas. Pramudia Anantatur di New York. Sesuatu yang lebih tak terduga. Orang sadar bahwa di panggung yang tertata itu ada sesuatu yang datang dari sebuah pengalaman yang suram. Pramudia yang lahir pada masa penjajahan Belanda dan tumbuh di masa revolusi dan yang menuruni bakat ayahnya dalam bidang tulis-menulis, banyak menulis karya yang bersifat perjuangan bangsa melawan penjajahan. Kemudian hidupnya yang pahit karena mengalami penahanan bertahun-tahun di masa Soekarno dan Soeharto telah melahirkan karya-karya besar yang memunculkan pemikiran perjuangan menentang penindasan dan ketertindasan.
Karya-karya itu berisi tentang upaya Pram untuk membela orang-orang yang tertindas dan menyuarakan penderitaan mereka, kata aktivis buruh dan perempuan Dita Indahsari. Esensi atau bangun karya ketertindasan dalam bidang politik, ekonomi, dan budaya itu ada di dalam buku-buku Pramudia Anantatur. Dan itu adalah praktek kolonialisme dan feodalisme. Tema pemasungan kebebasan dan perlawanan atas ketertindasan menjadi dominan karena memang tidak jauh dari kehidupan Pram yang lahir di Blora 6 Februari 1925. Pram kenyang dengan berbagai pengalaman berupa perampasan hak dan kebebasan. Dia banyak menghabiskan hidupnya di balik terali penjara, baik pada zaman revolusi kemerdekaan, zaman pemerintahan Soekarno, maupun di era pemerintahan Soeharto. Proses perlawanan yang ditampilkan itulah yang menginspirasi. Dan Pramudia di New York. Masa-masa suram yang pahit penuh ketertindasan dan keterkangan telah berujung kebebasan dan kemerdekaan. Pram sudah menjalaninya. Pram dikenal dunia. Karya-karya Pram telah mendunia dan menginspirasi dunia. Perjuangan melawan ketertindasan dan keterkekangan untuk mendapatkan kebebasan dan kesetaraan adalah sebuah perjuangan yang humanis dan universal. Nah, sedikit kan? Memang sedikit saja tentang Kartini di atas. Tapi sudah cukup paling tidak untuk menunjukkan bahwa beliau adalah seorang humanis. Humanisme Kartini adalah humanisme yang universal. Dan di bidang lain, di bidang sastra, Pramudia Anantatur pun menelurkan pemikiran-pemikiran yang humanis melalui tulisan-tulisannya. Masih enakkah kopi kita? Masih renyahkah cemilan kita? Mari kita berguyon mesra dengan kemanusiaan kita, agar tetap enak dan renyah hidangan kita. Salam.